Oke. Yo, what's up guys? Welcome back to Bashing Like YouTube channel sama gue Malvin, dan di dalam box ini adalah sebuah soundbar yang bisa dipakai buat nonton movie dengan Dolby Atmos dari Sony. Dan ini adalah yang banyak juga kalian request, jadi yang udah request, yes, here we go, this is the video of it. So, langsung aja kita akan unboxing dan juga kita akan langsung testin gimana rasanya pakai soundbar Dolby Atmos paling affordable ini. Let's go! Oke, langsung aja kita unboxing. Oke. Wah, berat banget guys. Oke, sebentar ya. Oke, so, gils, gede uga dan berat guys. Ini adalah subwoofer dari soundbarnya yang kita akan taruh di mana aja sebenarnya bebas, karena ini soundbarnya udah wireless, jadi tinggal dicolokin ke listrik aja. Oke, sementara gua akan taruh di sini dulu. Oke, habis itu kita dapat ada sebuah remote buat soundbarnya. Tapi sebenarnya kita nggak perlu banget pakai remote ini cuma buat ganti-ganti kayak mungkin mode suara gitu. Karena nanti kita pakai HDMI ARC. Apa itu HDMI ARC? Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, kemudian kita dapat kabel HDMI-nya yang baru gue bilang. Karena, yes, jadi soundbar ini tuh koneksi ke TV-nya cukup menggunakan si kabel HDMI ini aja. Dan yes, yang paling utama daripada si sound system ini adalah soundbarnya. Oke. Nah, ups, jatuh. Ini dia. Yes, jadi ini adalah Sony HTG 700. Ini adalah soundbar Sony yang paling bisa dibilang affordable dan bisa udah Dolby Atmos. Jadi ya, soundbar Dolby Atmos paling affordable dari Sony. Yang mana kita akan coba testing, dan ini juga kayak gue bilang banyak banget di request, dan akhirnya kita kesampaian juga bikin kontennya. Oke, langsung aja kita cek. Dan sebelumnya, nah yang gue bilang guys, sekarang kalau kita ngecekin di bagian belakang daripada si soundbarnya ada beberapa port-portnya. Jadi yang kita bakal pakai ini adalah port HDMI, yang mana dia itu akan kompatibel dengan eARC atau ARC. ARC itu adalah singkatan dari Audio Return Channel, yang mana nanti kalau kalian TV kalian juga udah kompatibel dengan si HDMI eARC, kalian tinggal colokin pakai HDMI aja dan dia bisa langsung Dolby Atmos. Tapi make sure TV kalian juga harus bisa Dolby Atmos ya. Oke? Oke, terakhir di dalam box kita dapat ada dua buah kabel adapter listrik, yang mana ini nanti buat dipakai, satu buat nyolokin soundbarnya, satu lagi colokin si subwoofernya. Dan sekarang makanya kita akan langsung coba pasang dulu aja. Oke guys, sekarang udah terpasang nih soundbarnya, dan ini tadi gue sempat modif sedikit kaki TV-nya, ternyata bisa lebih lebar. Dan subwoofernya juga udah posisinya di sana. Sebenarnya subwoofernya kalian bisa taruh di mana aja, seperti gue bilang itu wireless, tinggal dicolokin listrik aja, dan akan otomatis langsung kesinkron dari soundbarnya ke si subwoofernya. Dan sekarang, nah untuk menikmati fitur-fitur kayak suara Dolby Atmos tadi, kalian bisa menikmati fiturnya itu di Netflix, ada juga di Apple TV. Disney Hotstar tahu gue baru sampai ke 5.1, tapi 5.1 juga bisa karena punya fitur yang lengkap banget. Selain Dolby Atmos, dia juga udah compatible sama DTS:X, dan dia juga ada fitur software dari si Sony namanya Virtual Surround Engine, dan juga yang terakhir adalah si AirForce Pro untuk front surround-nya. Jadi dia berasa kayak speaker 7.1, ada di belakang sama ada di depan juga kiri kanan. Nah, untuk speakernya sendiri, soundbar ini punya 3 speaker di bagian depan, jadi triple channel. Sebenarnya ini 3.1, tapi menggunakan fitur software tadi virtual menjadi virtual surround-nya tadi. Jadi bisa Atmos juga makanya. Jadi dia punya center channel untuk improve dialog biar lebih clear dan kalian bisa lebih ngedengerin. Terus dia juga ada kiri kanan speaker untuk tadi, selain untuk multiple surround juga bisa buat jadi woofer. Jadi suaranya juga jadi pasti lebih bagus dibandingkan sama suara bawaan dari speaker TV yang tipis ini. Oke, sekarang langsung aja kita akan coba ngetesin ya fitur si Dolby Atmos-nya. Gue akan coba puter di Netflix dulu. Dan di sini kalau kalian pengen cek yang kompatibel dengan si Dolby Atmos, sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal cek aja nih, ini misalnya biasanya sih rata-rata serial originalnya Netflix itu kompatibel, guys.
Nih, kalian bisa lihat nih di bagian tulisannya ini ada 5.1 ya. Nah itu rata-rata artinya dia support surround 5.1. Ada yang juga Dolby Atmos nih kalau kalian cek. Nih kayak gini guys. Army of Thieves ini kalau kalian, nih gue matiin dulu audionya ya. Kalau kalian bisa lihat nih ada tulisan Dolby Vision dan juga Atmos. Artinya ya kalian bakal dapet si Dolby Atmosnya tadi melalui si speaker ini. Tapi make sure TV kalian juga harus support Dolby Atmos ya. Tapi yang support Dolby Atmos itu kurang lebih sekitar tahun 2019 itu udah support sampai yang terbaru sekarang. Jadi make sure juga jadi tadi dicolokin ke port ARC yang ada di TV-nya. Oke, sekarang kita langsung aja cobain ngetes nonton di TV pakai soundbar Dolby Atmos di compare sama TV tanpa si soundbarnya. Wow. Oke guys, jadi ternyata karena kita pakai kabel HDMI, kalian bisa langsung atur volumenya dari remote TV ini aja. Nah, berbeda sama soundbar-soundbar lain yang biasa kalian harus atur volumenya tuh di soundbar yang mesti diklik gitu kan, atau kadang pakai remote bawaannya. Di sini karena pakai HDMI ARC tadi guys, kalian tinggal cukup ganti volumenya pakai remote TV bawaan aja. Jadi nggak repot guys, nggak ribet. Oke, sekarang gue pengen tes muterin si Apple TV. Gue ada beberapa video yang gue beli itu udah compatible sama Dolby Atmos. Contohnya salah satunya tuh ini nih. Kita coba lihat di library gua. Adalah film Godzilla. Nah, ini dia nih. Nah, di sini kalian bisa ngerasain efek si Dolby Atmos itu dari atas ketika si Godzilla-nya ngamuk gitu guys di bagian openingnya. Di bagian intronya nih berasa banget gitu. Bergetar. Oke, alright. So yes, tadi mungkin kalian coba bisa rasain juga yang kita rasain di studio tuh gila, kayak bener-bener bergetar karena pertama subwoofernya tadi kenceng banget, dan kedua emang efek surround sound itu berasa kayak kita di dalam ruangan ini kayak di bioskop gitu. Jadi guys, itu sih yang menggambarkan mungkin ya. Cuma gue juga akan mungkin coba kasih kalian denger nih kurang lebih perbedaan suara kalau kita pakai TV sama pakai si soundbarnya. Here we go. Setiap akhir bulan seperti biasa gue akan share ke kalian gadget of the month, yaitu gadget-gadget apa aja yang keren, yang seru, yang bermanfaat selama sebulan terakhir buat gue, dan gue harap ini juga bisa jadi sharing yang bagus buat kalian semua. So, yes, ada gadget-gadget yang seru bahkan di video kali ini semuanya under 500.000 rupiah, atau lebih tepatnya under 400.000 atau 350.000 gitu. Yaudahlah, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Nah, soundbar ini juga compatible dengan PS5 guys. Kalau kalian mau muterin Dolby Atmos clip dari PS5 itu bisa, dan pastinya juga secara umum ini bakalan mengimprove gaming experience kalian in terms of audionya karena pasti lebih seru. Jadi punya soundbar sound system yang lebih oke. Oke, so guys, udah kurang lebih semingguan gua ngetesin soundbar ini, dan wow, menurut gua sih ini lumayan life changing experience sih. Gua udah nyobain lumayan banyak soundbar
biar yang murah sampai yang premium. Dan menurut gue in terms of value ini tuh oke banget loh, super mantep. Suaranya jauh memang mengimprove dari speaker bawaan TV-nya. Ini crispy, bassnya nampol, dan efek Dolby Atmos-nya juga gue bilang cukup kerasa lah untuk mengisi ruangan gue yang sebenarnya juga nggak gitu gede banget dan juga plafonnya nggak gitu tinggi. Mungkin ini sekitar 5-6 meter deh. Ditambah lagi guys, ada fitur Immersive AI namanya. Itu yang bikin konten sebelumnya cuma stereo 2.1 yang biasa kalian bisa tonton itu jadi virtual 7.1 surround sound gitu. Kerasanya sih buat gua udah pas lah gitu ya, kayak lagi kita nonton di bioskop bisa dibilang. Bener-bener improvement ya, jadi kalau kalian mungkin mencari improvement lagi buat modif TV, mungkin ya pengen experience lebih seru ya, ini salah satu cara yang paling convenient. But again, ya bakal tergantung ke ukuran ruangan, tinggi plafon, dan lain-lain tadi. Terutama untuk efek Atmos, dan efek Atmos sendiri ini cuma bisa dipakai di konten-konten yang ada Atmosnya ya, kayak gini Netflix gitu, ada Atmos, kayak yang si Arab of the Dead juga dia ada Atmosnya gitu. Nah, untuk pengaturan suaranya sendiri guys, kalian bisa pakai memang remote kecil bawaannya ini guys, dan bisa dibilang juga remote ini lumayan lengkap lah, pilihan semua fiturnya udah ada di remote ini. Dan di soundbarnya juga ada kayak speaker kecil, ada layar kecilnya, LED kecil di bagian sini kalau kalian pengen lihat setting-settingannya tadi untuk apa aja, misalnya kayak ada mode suara, dia ada auto, standar, cinema, music, dan kalau kalian yang pengen tambah-tambah kurang-kurangin subwoofernya, misal bassnya terlalu gede, itu ada juga minus plusnya di sini, tulisannya SW. Dan di bagian bawah ini adalah untuk urusan dialog, kalian bisa ngatur, misalnya kalau kalian malam pengen nggak berisik, kalian bisa aktifin mode night mode-nya, atau kalau kalian pengen fokus ke dialog bisa aktifin voice mode-nya. Jadi semua udah lengkap di remote yang kecil ini, dan ya bisa dibilang instalasi awal juga gampang banget, kalian tinggal colokin aja HDMI dari si soundbarnya ke TV kalian. Jadi make sure di TV kalian juga harus ada port si HDMI ARC ya, ARC itu stands for Audio Return Channel. Dan yes, hampir lupa juga untuk soundbar ini juga ada mode Bluetooth-nya, jadi kalian bisa streaming music dari smartphone kalian ke tablet ini via Bluetooth tadi. Dan terakhir ngomongin ke ukurannya sekarang guys. TV yang gue pakai ini adalah Sony X8000H edisi tahun lalu guys, ukuran 55 inci. Jadi bisa dibilang ini ukuran yang pas buat soundbarnya. Walaupun gue kemarin kakinya ternyata salah pasang, jadi kakinya bisa lebih lebar, dan ini udah pas banget ukurannya. Mungkin kalau kalian yang pakai TV 50 inci masih bakalan oke. Cuma sayangnya memang ini dia nggak ada wall mount-nya guys. Jadi kalian mungkin mesti pakai wall mount yang manual kalau kalian pengen tempel ini di dinding. So yes, I think that's it sih kalau gue kasih kesimpulan ya. Highly recommend kalau kalian mungkin pengen mengimprove ruangan kalian di rumah. Kan sekarang kita memang masih agak ragu-ragu ya pengen bioskop, walaupun bioskop udah dibuka, dan memang ya experience nonton bioskop sih emang nggak bakal bisa diduplikasi lah di bagaimanapun. Tapi memang ya ini minimal sudah semakin dekat ya punya experience nonton di rumah, jadi lebih asik, main PS5 juga jadi lebih fun, dan in terms of pricing juga menurut gue ini one of the best di harganya. Nah, soundbar ini dijual di harga 6,999 juta rupiah, dan di harga yang sama memang kalian bisa dapat soundbar kayak Bose atau Sonos yang gue pernah bahas juga, tetapi itu tuh dia nggak termasuk subwoofernya. Kalau ini Sony HT-G700 udah ada dedicated subwoofer yang wireless, jadi kalian bisa colok juga, tinggal colok listrik aja di mana aja, dan kalian bakal dapat suara yang lebih tampil, lebih maksimal bassnya, dan kalau nonton ya film-film gitu pasti lebih berasa suaranya gitu. So ya segitu aja guys review gue buat Sony HT-G700 soundbar ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa diklik tombol jempol, dan juga jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, ada input-input apa lagi, atau kalau kalian pengen gue ngecekin soundbar lain, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah, dan jangan lupa juga subscribe ke Best Nerd YouTube channel biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi nyari setup audio buat maraton Netflix. Itu aja, nama gue Marvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Nah, copyright kan nih kita?